Saya akan meneruskan berbagi cerita horor untuk Anda semua, untuk mengisi kekosongan asupan cerita yang sementara ditinggalkan oleh Pak De Alvan karena alasan kesibukan. Kami juga memohon maaf untuk kekosongan asupan episode Dongeng Tengah Malam sejak beberapa bulan yang lalu. Sebagai gantinya, kami akan rutin membagikan cerita kepada Anda semua 2-3 kali seminggu untuk beberapa waktu ke depan. Cerita hari ini datang dari seorang bapak bernama Cahyo. Beliau adalah mantan tukang sampah di salah satu desa di daerah Jawa Tengah. Beliau menceritakan kepada kami tentang masa lalunya yang kelam dan mengerikan saat menjadi tukang sampah di desa itu. Sebelum melanjutkan ke cerita, saya mengingatkan kepada Anda semua untuk subscribe dan memberikan komentar untuk episode kali ini di YouTube. Anda akan menerima pemberitahuan setiap kali ada episode baru Dongeng Tengah Malam. Kita lanjutkan ceritanya. Pak Cahyo saat ini berumur 63 tahun. Beliau hidup sendiri setelah ditinggal istrinya 2 tahun setelah menikah, tanpa dikaruniai seorang anak. Sebelum menjadi tukang sampah, Pak Cahyo berprofesi sebagai tukang gali kubur di desa itu. Namun karena penghasilan yang tidak menentu, tergantung dengan banyaknya orang yang mati, maka beliau memutuskan untuk mengambil tawaran pekerjaan menjadi tukang sampah. 2 hari sekali, Pak Cahyo akan mengayuh gerobak sampah kuningnya mengelilingi setiap rumah yang ada di desa itu. Itu dilakukannya untuk mengambil sampah dan mengangkutnya ke pusat tempat pembuangan sampah di daerah itu. Total 25 tahun beliau melakukan rutinitasnya itu. Penghasilan tetap, tanpa beban nafkah keluarga, Pak Cahyo seakan hidup makmur sebagai seorang tukang sampah. Tetapi ada satu pengalaman yang sangat mengerikan yang terjadi selama Pak Cahyo bekerja. Terdengar traumatik saat Pak Cahyo menceritakannya kepada kami. Itu terlihat dari suaranya yang mulai bergetar dan matanya yang berkaca saat menceritakan pengalamannya ini. Bulan Mei 1991, di hari yang cukup lebih dingin dari biasanya, kabut menyelimuti daerah itu sepanjang bulan. Hari itu Pak Cahyo menerima tugas yang lain dari rutinitasnya sebagai tukang sampah. Bapak Ketua RT waktu itu memanggil Pak Cahyo dan meminta tolong untuk membersihkan salah satu rumah yang dijual yang sudah lama tidak ditempati oleh pemiliknya. Beliau juga harus merapikan kebun kecil di belakang rumah itu yang sudah sangat panjang ilalangnya. Selama Pak Cahyo bekerja sebagai tukang gali kubur dan tukang sampah di desa itu, beliau mengaku sama sekali belum pernah tahu siapa orang atau siapa pemilik rumah kosong ini sebelumnya. Beliau hanya tahu ada sobekan kardus bertuliskan dijual serta alamat rumah Pak RT yang digantung di depan pintu rumah. Hal itu ditunjukkan untuk calon pembeli jika ingin membeli rumah itu. Lantas Pak Cahyo mengajak satu orang temannya untuk membantunya mengerjakan tugas dari Pak RT. Rusdi, dialah Rusdi, kawan lama ketika Pak Cahyo masih menjadi seorang tukang gali kubur di desa itu. Perawakan Rusdi yang sedikit lebih besar dan berotot membuatnya menerima bagian tugas untuk membersihkan bagian kebun belakang rumah kosong itu. Sementara Pak Cahyo akan membersihkan bagian dalam rumah. Rusdi awalnya menolak untuk membersihkan bagian kebun itu dan memilih untuk membersihkan bagian dalam rumah. Dia merasa kebun itu terlihat mempunyai suasana yang suram dengan banyak pepohonan dan ditumbuhi ilalang yang liar. Pak Cahyo juga mengakui hal itu. Kebun belakang rumah itu tampak sama sekali tidak terawat, cenderung seperti hutan. Anda bisa membayangkan bagaimana suasana kebun itu saat sore hari atau bahkan di malam hari. Berbeda dengan suasana bagian dalam rumah yang meskipun singkup dan pengap, akan tetapi masih ada beberapa pencahayaan lampu yang masih menyala. Namun karena uang tambahan dari Pak RT untuk mereka cukup besar, maka dengan berat hati, Rusdi mau membersihkan bagian kebun. Hari pembersihan pun dimulai. Pak Cahyo dan Rusdi memulai pekerjaannya sekitar pukul 1 siang. Sebotol besar air putih dan 2 gelas kopi juga sudah disiapkan di teras rumah oleh istri Pak RT. Mereka berdua memulai pekerjaannya itu
dengan memasuki pagar besi rumah itu dengan rasa sedikit segan dan waspada. Suasana suram seakan memancarkan ke diri mereka berdua. Bahkan sebelum mereka memasuki rumah itu. Seperti apa yang sudah disepakati kemarin, Pak Cahyo memulai tugasnya dengan memasuki area dalam rumah itu. Sementara Rusdi, dia langsung menuju kebun belakang dengan melewati jalan setapak rusak yang ada di samping rumah. Gelap. Pak Cahyo lantas segera menyalakan lampu rumah itu ketika beliau baru saja masuk melalui pintu masuk utama. Kemudian beliau disambut dengan suasana dingin dan sangat lembab. Itu membuat udara menjadi pengap. Ditambah lagi semua jendela yang menjadi ventilator di rumah itu, semuanya dalam keadaan tertutup rapat. Pak Cahyo melanjutkan pekerjaannya dengan terus menyusuri semua bagian dalam rumah itu dengan tetap menggenggam sebatang sapu yang menjadi senjatanya saat bertugas hari itu. Beliau menyusuri bagian dalam rumah itu dengan banyak pertanyaan yang ada di dalam kepalanya. Siapa pemilik rumah ini dulu? Kenapa rumah yang cukup mewah ini ditinggal oleh pemiliknya? Ada apa? Pertanyaan-pertanyaan itu lama-kelamaan mulai satu persatu terjawab. Seiring dengan semakin luasnya Pak Cahyo menyusuri rumah itu. Beberapa menit setelah itu, beliau mulai bisa menduga ada yang janggal di rumah ini. Itu karena masih terlalu banyak barang-barang berharga yang ditinggalkan oleh pemiliknya. Itu aneh. Ada sofa yang masih terlihat bagus. Beberapa guci Cina yang ada di dalam lemari. Peralatan makan yang masih rapi. Dan beberapa figura bingkai foto yang masih tertancap di dinding, seperti seakan ditinggal dengan tergesa-gesa oleh pemiliknya yang mengakibatkan tidak sempat untuk mengamasi barang-barangnya itu. Jika Anda masih ingat, tadi saya mengucapkan ada beberapa figura foto yang masih tertancap di dinding. Itulah yang membuat nyali Pak Cahyo agak ciut saat akan melanjutkan tugasnya membersihkan rumah itu. Tampak di dalam salah satu figura seperti foto keluarga terdiri atas 3 orang, yaitu pria berkumis memakai jas. Di sampingnya, seorang wanita memakai kemeja putih panjang dan rok hitam panjang. Serta terduduk di bawahnya seorang anak kecil perempuan memakai gaun cantik. Terlihat biasa saja memang, kecuali dengan coretan tanda silang merah yang ada di muka pria dan anak kecil perempuan yang ada di foto itu. Itu sangat aneh, mengingat itu adalah figura foto yang lumayan besar yang tertancap di dinding. Cukup lama Pak Cahyo memandangi foto itu sambil memegang sapunya. Beliau bertanya-tanya, bagaimana foto ini bisa ada yang mencoret, mengingat rumah ini sudah tidak pernah ada yang memasuki semenjak ditinggal pemiliknya. Lalu juga mengapa coretan tanda silang itu hanya di wajah sang pria dan juga anak kecil. Tapi Pak Cahyo tidak mau terlalu larut dalam keanehan foto itu. Beliau meneruskan tugasnya untuk membersihkan rumah itu. Tongkat pel, ember, kemoceng, dan beberapa alat bersih-bersih di teras rumah segera dibawa masuk oleh beliau. Dan dimulailah pekerjaan lembur Pak Cahyo. Beberapa waktu berselang, Pak Cahyo mulai merasa haus dan sedikit lapar. Untunglah, sudah disediakan jajanan dan air minum oleh istri Pak RT. Semuanya sudah ada di meja kayu di depan teras rumah. Beliau segera menaruh peralatan bersih-bersihnya dan berjalan menuju teras rumah. Sembari menawarkan juga kepada rekannya Rusdi. Terus, nek kesel ngombe sik kene to. Ana gorengan pisan iki, nek kowe luwe. Pak Cahyo berteriak menawari Rusdi. Rusdi tidak menjawab. Mungkin tidak mendengar, pikir Pak Cahyo. Wajar, pekerjaan di kebun sepertinya lebih banyak daripada di dalam rumah. Mungkin Rusdi tidak mendengar teriakan Pak Cahyo, karena suara sabetan sabit Rusdi ke ilalang sangatlah terlalu keras. Kemudian Pak Cahyo melanjutkan pekerjaannya. Suara nafas Pak Cahyo saat selesai menyapu sebagian besar lantai rumah dan memulai untuk memasukkan kain pel ke dalam ember berisi air sabun lantai. Udara yang sangat pengap membuat nafas beliau terengah-engah. Meskipun aura rumah itu sangat dingin, tapi suhu di dalam rumah itu sangatlah menggerahkan. Keadaan itu memaksa keringat Pak Cahyo membasahi kaos oblongnya. Semua berjalan lancar-lancar saja sampai Pak Cahyo mulai membuka satu kamar di ujung ruangan rumah itu. Kamar itu sebelumnya tidak pernah dibuka oleh siapapun, termasuk oleh Pak Cahyo yang sudah menyapu hampir seluruh bagian rumah. Karena beliau memang berniat hanya menyapu bagian ruangan utama. Setelah semuanya sudah, barulah ke area kamar. Dibukalah pintu kamar di ujung ruangan oleh beliau dan
Bau aneh dibarengi sedikit angin seakan menerobos keluar dari kamar itu. Pak Cahyo langsung memercingkan dahinya. Penasaran ada apa di kamar ini. Dilihatlah ke arah atas, samping, ujung. Tidak ada apapun, hanya satu lemari kayu terbuka dan ranjang yang sudah tidak ada kasurnya. Tapi saat beliau melihat ke arah lantai kamar itu, dilihatnya ada noda bercak darah warna merah yang terlihat sudah lama menempel di situ. Lantas terkejutlah Pak Cahyo. Beliau menarik nafasnya dalam-dalam. Di dalam pikiran beliau, semakin aneh rumah ini. Kejanggalan demi kejanggalan terus ditemui. Tidak berpikir terlalu lama, Pak Cahyo segera mengambil kain pel dan mulai menggosokkan kebercak darah itu. Sambil terus menggosokkan kain pel ke lantai itu, beliau coba memanggil Rusdi yang tampaknya terlalu asik memotong ilalang di kebun belakang. Rusdi, Reneo, cepat, Rus. Namun Rusdi tidak menjawab. Bercak darah belum juga hilang. Bahkan tidak ada tanda-tanda menipis setelah dipel. Dan tiba-tiba suara teriakan Rusdi terdengar dari kebun belakang, membuat Pak Cahyo melemparkan tongkat pelnya dan berlari menemui Rusdi di kebun. Yuk, makam. Keesokan harinya, Pak Cahyo dan Rusdi melanjutkan pekerjaannya yang belum selesai di rumah kosong itu. Dengan pembagian tugas yang sama, mereka berpencar ke area masing-masing. Pak Cahyo dengan sedikit rasa tegang membersihkan dan merapikan seisi rumah itu. Sedangkan Rusdi, dia masih memotong ilalang yang ada di kebun belakang. Keberanian mereka berdua sudah sangat berkurang setelah ditemukannya 2 buah makam di kebun belakang kemarin. Namun tidak ada satupun dari mereka yang berani melaporkan itu ke Pak RT. Mereka menyimpan temuan itu sebagai rahasia mereka berdua sendiri. Tak terasa, hari itu waktu menunjukkan pukul 4 sore. Cahaya matahari tidak seterik siang tadi. Suasana rumah yang suram bertambah 2 kali lipat. Pak Cahyo bersiap untuk berkemas. Sementara Rusdi masih di kebun melanjutkan pekerjaannya yang hampir selesai. Sore itu, meskipun diselimuti rasa gelisah dan takut, hari itu mereka berdua cukup lancar mengerjakan tugas itu. Tapi cerita belum berakhir. Pak Cahyo membuka kaosnya yang kotor dan menaruhnya ke dalam tas plastik. Kemudian menggantinya dengan baju bersih yang sudah dibawanya dari rumah. Rusdi terpleset saat mengetahui ada sumur tua di kebun itu. Saat dia sedang memotong ilalang di bagian terakhir dari area kebun itu, dia menginjakkan telapak kakinya ke bagian tanah yang licin, tepat di pinggir mulut sumur. Badannya tidak seimbang. Rusdi tidak kuat menahan berat badannya yang besar dan akhirnya terpelanting ke mulut sumur tua itu. Dia terjatuh. Sangat amat beruntung tangannya masih bisa menggapai ujung mulut sumur itu. Itu membuatnya menggelantung dengan badan yang sudah ada di dalam sumur. Harapannya hanya pada mulut sumur tua yang terbuat dari batu bata itu untuk kuat menahan berat badannya. Jika cengkraman tangannya lepas dari mulut sumur itu, dia akan terjatuh lebih dalam. Tolong, yuk, Cahyo. Rusdi berteriak memanggil Pak Cahyo untuk meminta bantuan, tapi sayangnya Pak Cahyo tidak mendengarnya. Tapi tidak lama setelah itu, terdengar dari kuping Rusdi suara anak perempuan. "Onopo, Pak?" Dibarengi dengan muncul penampakan seorang anak perempuan pucat, persis dengan foto anak kecil yang ada di figura yang tergantung di ruangan rumah. Rusdi yang terkejut tanpa sengaja melepaskan cengkraman tangannya dari bibir sumur dan terjatuh ke dalam sumur. Tapi rupanya bagian dasar sumur itu tidak sedalam yang dibayangkan. Bahkan Rusdi merasakan seperti terjatuh di dalam tumpukan kayu dan cenderung tidak rata. Itu aneh bagi dasar sumur. Mendengar teriakan terakhir Rusdi, Pak Cahyo segera berlari dan menuju ke arah datangnya suara panggilan Rusdi. Bertemulah Pak Cahyo dengan sumur di tengah kebun itu dan melihat ada Rusdi di dalamnya. Beliau segera mengelurkan ranting kayu yang cukup kuat ke dalam sumur yang segera disambut oleh Rusdi yang sudah terjebak di dalamnya. Tapi di saat itulah Pak Cahyo tercengang. Beliau melihat ada beberapa tulang manusia yang terbungkus kain putih robek di dasar sumur itu. Yang berarti Rusdi telah terjatuh di atas tulang belulang manusia itu. Setelah itu, terciumlah bau busuk yang sangat menyengat saat itu. Entah dari mana asalnya. Mereka berdua ketakutan, panik, dan segera berlari meninggalkan rumah itu. Mereka menuju kediaman rumah Pak RT untuk melaporkan apa saja yang mereka temui di dalam rumah itu dengan raut muka kepanikan.
Pak Cahyo menceritakan kepada Pak RT semua temuan-temuan yang ada di rumah itu. Dari temuan coretan aneh di foto, bercak darah di kamar, 2 makam di kebun, dan juga sumur berisi tumpukan tulang belulang manusia. Pak RT tercengang dengan cerita Pak Cahyo dan terlihat memikirkan sesuatu. Lalu beliau bercerita, rupanya Pak RT mengetahui sejarah dari rumah itu yang kelam. Telah terjadi pembunuhan oleh seorang wanita, yaitu istri dari pemilik rumah itu. Wanita itu membunuh suami dan anaknya yang masih kecil tanpa ada yang tahu motif pembunuhannya. Wanita itu sudah tertangkap polisi waktu itu dan dipenjara seumur hidup. Ada 2 makam di kebun belakang, yaitu makam dari sang suami dan anaknya. Itu juga sudah menjadi temuan polisi. Kasus itu sengaja ditutupi oleh penduduk desa itu karena dianggap aib. Lalu Pak Cahyo menyelah. Lalu tulang belulang di sumur? Pak RT lalu terpaku melihat Pak Cahyo tanpa bisa menjawab pertanyaan itu. Tidak ada yang tahu tulang belulang manusia siapa yang ada di sumur itu. Terima kasih sudah mendengarkan. Jika Anda mendengarkan di Spotify, jangan lupa untuk men-follow akun podcast Dongeng Tengah Malam. Dan jika kalian mendengarkan di YouTube, please untuk subscribe dan memencet tombol suka. Itu sangat membantu untuk pertumbuhan Dongeng Tengah Malam. Terima kasih.